warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 11, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang isomer yang terjadi pada alkunah ya. Nah, sama seperti golongan yang lain, alkana, alkena, di alkunah juga bisa terjadi isomer ya. Nah, isomer yang terjadi pada alkunah itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Kemudian isomer struktur kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka, posisi, dan isomer fungsi. Nah, isomer ruang ini kita bagi menjadi isomer geometris dan isomer optis. Nah, cuma perlu kita ketahui isomer geometris itu hanya terjadi pada senyawa yang punya ikatan rangkap dua. Sementara pada alkuna ikatannya adalah ikatan rangkap tiga. Artinya dari seluruh isomer ini yang tidak terjadi pada alkuna adalah isomer geometris. Nah, ini tidak terjadi pada alkuna. Nah, kalau isomer optis ini kita masuk nanti pada pokok bahasan khusus, yaitu tentang zat yang bersifat optis aktif, itu nanti di kelas 12 ya. Oke, baik, kita akan bahas isomer yang tiga ini di kelas 11 untuk alkuna, rangka, posisi, dan isomer fungsi. Nah, coba kita lihat apa artinya satu persatu, kita akan bahas di sini. Isomer rangka itu disebut juga dengan isomer rantai. Jadi, isomer rangka itu adalah beberapa senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi jumlah atom karbon pada rantai utamanya berbeda ya. Itulah pengertian dari isomer rangka. Beberapa senyawa yang punya rumus molekul sama, jumlah atom penyusunnya sama, tetapi jumlah atom karbon pada rantai utamanya yang berbeda. Contoh kita lihat, nah misalnya ada C5H8 ya. C5H8 itu antara lain bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini disebut namanya satu pentuna. Satu pentuna ini rumus molekulnya C5H8, rantai utamanya adalah 5. Kemudian selain ini, antara lain bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, ini kalau kita beri nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti ini namanya adalah 4 metil 1 butuna. 3 metil 1 butuna. 1, 2, 3, 4. 3 metil 1 butuna. Nah, antara 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna, keduanya punya rumus molekul sama, sama-sama C5H8. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada atom C rantai utamanya. Ini rantai utamanya C-nya 5, yang ini rantai utamanya C-nya ada 4. Oke, itu isomer rantai atau isomer rangka. Kemudian yang berikutnya isomer posisi. Kalau posisi itu artinya letak. Nah, pada isomer posisi yang beda itu nanti letaknya. Coba kita lihat. Isomer posisi ini rumus molekulnya sama. Selain itu jumlah atom C pada rantai utamanya juga wajib sama gitu. Ya, selain rumus molekulnya sama, jumlah atom C pada rantai utamanya juga harus sama. Yang beda itu nanti adalah posisi ikatan rangkapnya. Nah, jadi perbedaannya terletak pada posisi atau letak ikatan rangkap. Contoh kita lihat misalnya C5H8 juga. C5H8 ini antara lain bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini namanya satu pentuna karena ikatan rangkap tiganya ada di nomor 1. Nah, dia akan berisomer posisi dengan ini 2 pentuna. 2 pentuna ini ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi kedua senyawa ini punya rumus molekul sama. Jumlah atom penyusunnya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah hanya posisi ikatan rangkapnya, sedangkan rantai utamanya sama-sama 5. Jadi itu diingat, wajib rantai utamanya sama gitu ya. Nah, itu isomer posisi. Selanjutnya yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, kalau isomer rangka dan isomer posisi itu terjadi pada golongan yang sama. Tapi isomer fungsi ini golongannya harus berbeda. Ya, senyawa yang berbeda golongan
beda deret homolognya, tapi rumus molekulnya sama. Jumlah atom penyusunnya sama, tetapi golongannya berbeda, ya. Nah, perlu diketahui kalau alkuna itu berisomer fungsi dengan alkadiena, dan satu lagi adalah sikloalkena. Nah, jadi alkuna, alkadiena, sikloalkena itu 3 golongan yang berbeda, tapi mereka punya rumus umum yang sama, yaitu sama-sama CnH2n kurang 2. Nah, kita lihat contoh ini. Misalkan C4H6. Kalau dari alkunanya, C4H6 itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini alkuna punya rangkap 3. Rangkap 3-nya di nomor 1, maka namanya 1 butuna. Jadi ini adalah alkuna, ya. Rantai alifatik dengan ikatan rangkap 3. Nah, C4H6 ini selain alkuna bisa juga alkadiena. Nah, alkadiena itu dia punya 2 buah ikatan rangkap 2. Ini namanya alkadiena, ya. Jadi kalau namanya ini 1,3 butadiena. Golongannya adalah alkadiena. Nah, alkadiena ini senyawa alifatik, ya, rantai terbuka dengan 2 buah ikatan rangkap 2. Nah, satu lagi, ya, yang satu rumus umum, sama rumus umumnya dengan alkuna, yaitu sikloalkena. Nah, jadi bisa dia berupa sikloalkena. Nah, siklobutena namanya. Ya, jadi sikloalkena ini dia adalah senyawa dengan rantai alisiklik, artinya rantainya tertutup dan punya ikatan rangkap 2. Baik. Nah, sebelum kita lanjut yang berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara menentukan jumlah isomer pada alkuna. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya. Baik, kita akan lihat soal berikutnya. Berikutnya kita bahas bagaimana cara menentukan jumlah isomer. Oke, baik. Adik-adik, ini kita akan bahas contoh soal tentang menentukan jumlah isomer. Pertanyaannya, tentukan semua isomer, tuliskan isomer struktur alkuna dengan rumus molekul C6H10. Baik, nah untuk menentukan isomer, kita harus membuat rumus struktur seluruhnya. Nah, jadi caranya ada, di sini kita lihat karbonnya adalah 6, ya. Karbonnya 6, nah maka kita mulai dari rantai utama 6, cabang 0. Nah, kita mulai dari rantai utama 6 cabang 0, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabang 0. Karena dia alkuna, tentu dia punya ikatan rangkap 3. Kita misalkan di sini. Nah, setiap kita selesai membuat rumus struktur, langsung kita beri nama. Tujuannya supaya tidak berulang nanti di bawah, ya. Nah, ini namanya adalah 1 heksuna. Karena rangkap 3-nya ada di nomor 1. Nah, sebelum kita kurangi rantai utamanya, kita pikirkan dulu. Masih bisa lagi nggak rantai utama 6 cabang 0 selain 1 heksuna? Nah, bisa caranya rangkapnya kita pindah kemari. Nah, rangkapnya aja nanti yang jalan-jalan, ya. Nah, pindahkan. Sekarang rangkapnya kita pindah ke nomor 2. Ya, kita pindah rangkapnya ke nomor 2. Maka ini namanya adalah 2 heksuna. Nah, coba kita pikirkan lagi. Ada nggak rantai utama 6 cabang 0 selain 1 heksuna dan 2 heksuna? Nah, caranya coba pindahkan lagi ke sebelah. Ya, 3 heksuna. Nah, ternyata masih bisa kita pindah, ya. Nah, kita pindah ke sebelah, maka ini namanya 3 heksuna. Nah, langsung kita beri nama 3 heksuna. Nah, berikutnya, coba bisa lagi nggak kita pindah ke sebelah? Seandainya ini kita pindah ke sebelah, maka dia kembali jadi 2 heksuna. Artinya, yang rantai utama 6 cabang 0, sudah ada 3, sudah selesai. Sekarang kita kurangi, berarti rantai utama 5, cabang 1. Nah, susun saja rantai utama 5, cabang 1. Nah, nanti baru kita letakkan rangkap 3-nya. Rantai utama 5, cabang 1. Cabang itu mulai dari nomor 2. Nah, kita letakkan rangkap 3-nya. Coba kita tes dulu di sini rangkap 3-nya. Coba.
Nah, kalau seandainya ini rangkap 3, berarti di sini sudah 3, 4, 5. Nggak mungkin karbon tangannya 5. Berarti nggak mungkin di sini rangkap. Coba di sini rangkap. Ya, seandainya ini rangkap 3. 1, 2, 3, 4, 5 juga ini. Nggak mungkin ya. Nah, coba kalau di sini rangkap. Bisa nggak? Ingat karbon maksimum tangannya 4. Nah, ini bisa ya, karena di sini 4, ini masih 4. Bisa. Nah, apa namanya? Kita beri nomor. Nomor dari sini berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya ini adalah 4 metil, ya, 4 metil, kemudian 2 pentuna. Nah, bisa lagi nggak rantai utama 5, cabang 1, bisa rangkapnya pindah, ya, rangkapnya pindah. Masih rantai utama 5 cabang 1 ini. Nah, rangkapnya kita pindah, ya, jadi rangkapnya di sini. Nah, ini cabangnya tetap di sini. Apa namanya? Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 metil, 4 metil, kemudian 1 pentuna. 4 metil, 1 pentuna. Nah, coba kita pikirkan, bisa lagi nggak rantai utama 5 cabang 1? Nah, kalau rangkapnya sudah jalan dari ujung ke ujung, sekarang cabangnya yang kita pindah ke tengah. Coba cabangnya kita pindah ke C nomor 3. Cabangnya kita pindah ke C nomor 3. Nah, rangkapnya mulai dari ujung, dari awal lagi ya. Nah, ini kasih nama. Apa namanya? 1, 2, 3. Berarti 3 metil, 3 metil. Nah, 1 pentuna. 3 metil, 1 pentuna. Nah, coba kita pikirkan. Bisa lagi nggak rantai utama 5 cabang 1 selain yang 3 ini ya. Kalau rangkapnya kita pindah ke sini nggak mungkin karena sudah 5 nanti tangannya. Pindah ke sini juga nggak mungkin karena 5 tangannya. Kalau rangkap ini pindah kemari sama saja dengan ini. Berarti rantai utama 5 cabang 1 sudah habis. Sekarang coba kita uji rantai utama 4 cabang 1. Nah, rantai utamanya 4, cabang 2, cabang 2 karena totalnya harus 6 ya. Totalnya harus tetap 6, cabang 2. Nah, misalnya di sini. Di mana kita letak rangkapnya? Nah, kalau di sini, rangkapnya di sini. Bisa nggak ini? Ah, bisa. Ya kan 4 nih. Berarti kita beri nomor. 1, 2, 3, 4. Apa namanya? 3,3 dimetil, 3,3 dimetil, 1 butuna. Nah, 3,3 dimetil, 1 butuna. Ada lagi nggak? Nah, kalau kita perhatikan sini, sepertinya tidak ada lagi. Maka jumlah isomer dari C6H10 yang merupakan alkuna, ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi total isomernya ada 7. Nah, antara yang ini disebut namanya isomer posisi, ya, isomer posisi, yang rantai utama 6 cabang 0, 1 heksuna, 2 heksuna, 3 heksuna, itu merupakan isomer posisi. Karena yang beda adalah letak ikatan rangkapnya. Jadi kalau antara 6 cabang 0 dengan rantai utama 5 cabang 1, itu isomer rangka. Ya. Oke adik-adik, ini video kita tentang isomer dari alkuna. Ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik tentang video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.